Jack Della Maddalena bilang ia memperkirakan akan langsung diajak bergulat Islam Makhachev di awal ronde. Yaps, itu dikatakan langsung oleh sang undisputed welterweight champion dalam sebuah wawancara. Wartawan bertanya, bagaimana JDM akan menebak tentang game plan apa yang akan diterapkan oleh Islam Makhachev nanti? Apakah Makhachev akan mencoba strikingnya atau langsung menggunakan grapplingnya untuk mengincar takedown? JDM menjawab bahwa ia kesulitan untuk menebak apa yang akan dilakukan Makhachev nanti. Ya, ini wajar sih, mengingat Makhachev adalah salah satu dari segelintir fighter di UFC yang benar-benar berbahaya dari segala aspek. JDM berpikir bahwa mungkin saja Makhachev akan mencoba untuk beradu striking dengannya, mengingat selama ini Makhachev juga tidak sungkan untuk beradu striking melawan para striker hebat seperti Alexander Volkanovski dan Dustin Poirier. Namun JDM juga tidak mau bersikap naif mengingat ini adalah MMA bukan kickboxing. Ia juga memperkirakan bahwa Makhachev akan mencampurkan kemampuan grapplingnya dalam strikingnya. Yaps, inilah yang tidak banyak disadari oleh fans MMA. Memang betul Islam Makhachev berhasil mengungguli Dustin Poirier dalam significant strike. Tapi bukan berarti saat itu Makhachev adalah striker yang lebih baik dari Poirier. Dustin Poirier tetaplah lebih baik dalam hal striking murni, tapi Poirier tidak bisa lepas dalam beradu striking karena Makhachev dengan sangat baik mengkombinasikan kemampuan grapplingnya ke dalam strikingnya sehingga membuat fokus Poirier terpecah akan ancaman takedown Islam Makhachev. Dan memang sebagus itu Islam Makhachev dalam mencampurkan semua skill MMA sehingga ia disebut Joe Rogan sebagai salah satu MMA artis yang mengekspresikan MMA sesungguhnya. JDM juga memperkirakan bahwa Makhachev akan langsung mencoba untuk melakukan takedown dan belajar dari kesalahan fatal Belal saat melawan dirinya karena Belal saat itu banyak gaya dengan sok-sokan menjadi si paling Canelo Alvarez. Menurut saya ini adalah mental MMA artis banget sih. JDM sebagai sang juara tidak menganggap laga ini hanya adu striking ataupun grappling tapi seluruh elemen yang ada di dunia MMA. JDM memang sangat yakin bisa mengatasi Makhachev, tapi ia juga sadar akan bahaya seorang Islam Makhachev. Karena itu, meskipun tidak banyak trash talk yang terjadi atau bahkan hampir tidak ada, tapi hype dari main event UFC 322 ini terasa sangat mewah mengingat kehebatan dua fighter ini sudah cukup untuk mempromosikan laga ini. Ditambah, UFC secara khusus menuruti permintaan Makhachev untuk berlaga di Madison Square Garden, arena yang dianggap memorable untuk para fighter. Jadi bagaimana menurut kalian? Colby Covington bilang ia lebih menjagokan Islam Makhachev dibandingkan JDM. Yap, sebuah pernyataan mengejutkan datang dari mantan juara interim kelas welter Colby Chaos Covington. Colby yang biasanya dikenal tukang ngetrol di setiap interviewnya, baru-baru ini memberikan sebuah keterangan jujur yang tak berbau ngetrol sama sekali saat bersama Helen Yee. Helen bertanya bagaimana prediksi Colby Covington mengenai laga perebutan sabuk kelas welter antara sang juara JDM melawan sang penantang Islam Makhachev. Colby menjawab bahwa ia sangat tertarik dan menantikan laga tersebut. Menurutnya, meskipun Makhachev datang dari kelas yang lebih rendah dan otomatis menjadikannya lebih kecil dari JDM, tapi Makhachev lebih skillful dan all-rounder dalam pertandingan. Sehingga ketika Islam Makhachev mampu men-takedown dan mengontrolnya, maka akan menjadi masalah besar bagi JDM. Berbeda dengan analisa Robert Whittaker, menurut Colby Covington, takedown defense dari JDM masihlah belum begitu teruji dan akan menjadi kelemahannya untuk dapat dieksploitasi oleh Makhachev. Colby pun dengan tegas lebih menjagokan Makhachev dalam pertandingan ini karena menurutnya, Bandar Judai juga memfavoritkan Makhachev dengan rasio 3:1. Menurutnya itu adalah sebuah perbedaan yang cukup besar dan Colby pun setuju dengan Bandar. Tapi ia menegaskan bahwa ia adalah perkiraan saja di atas kertas dan dalam MMA seringkali perkiraan itu berbeda dengan realita pertandingan. Ditambah, JDM memiliki kemampuan striking yang bagus dan itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Well, terlepas dari apa yang disampaikan Colby Covington, bagi saya yang sering mengikuti interviewnya merasa sangat aneh dengan bagaimana Colby menjawab pertanyaan ini. Karena Colby yang kita tahu tak akan memberikan jawaban seteknis ini dan akan langsung menyerang personal fighter dengan jokes lucunya atau dengan karakter yang dibuatnya. Tak seperti biasanya, kita mendapatkan celutukan nyeleneh dari Colby. Kali ini ia lebih respect dan hampir tak ada celutukan unik. Padahal Colby dikenal sebagai salah satu haters Khabib Nurmagomedov. Tapi di kesempatan ini, ia belak-belakan mendukung Islam Makhachev. Apakah ini artinya Colby sudah tobat? Ya, sebenarnya dari awal Colby adalah pria yang super baik sih. Tapi semua orang tahu kalau ia hanya acting saja di depan kamera. Tapi kalau Colby yang di depan kamera sudah tobat,
maka sedikit demi sedikit era lama UFC sudah mendekati akhir. Jadi bagaimana menurut kalian? Karir Islam Makhachev di kelas lightweight tampaknya telah mencapai babak akhir. Memang betul bahwa belum ada pernyataan resmi dari sang mantan juara kelas ringan ini apakah ia akan meninggalkan kelas lightweight untuk selamanya atau tidak. Namun dari petunjuk yang ada, kita dapat menebak bahwa memang isu tersebut benar adanya. Pertama, datang dari pelatih kepala Makhachev sendiri, yaitu Javier Mendez. Ia mengatakan bahwa Makhachev benar-benar menganggap JDM sebagai lawan serius, sehingga ia tidak hanya mempersiapkan tekniknya saja, tapi juga berat badannya agar bisa menandingi JDM. Dan tentu saja yang dinaikkan bukanlah kalori atau lemak, melainkan massa otot. Menurut Javier, saat ini di training camp-nya sendiri, Makhachev berada di berat 191 pounds atau sekitar 86,6 kg. Artinya, di luar training camp, berat Makhachev bisa lebih dari itu. Meskipun ia menambahkan bahwa ukuran tersebut masih sedikit di bawah JDM, tapi Javier menegaskan bahwa itu sudah termasuk berat rata-rata kelas welter. Dan ingat, yang Makhachev naikkan sampai di bobot itu adalah massa ototnya. Jika Makhachev kembali turun ke kelas ringan setelah UFC 322, maka ia harus melakukan diet ketat dan memotong berat badan ke 155 pounds. Jadi, yang harus ia potong saat di training camp adalah 36 pounds atau sekitar 16,5 kg. Dan rasa-rasanya itu sangat tidak worth it untuk kembali ke kelas ringan dan hanya untuk mendapatkan sabuk yang sudah ia pernah dapatkan. Ditambah pernyataan dari mantan rivalnya yaitu Charles Oliveira dan Dustin Poirier. Mereka kompak mengatakan bahwa bahkan sebelum Makhachev melakukan bulking ke kelas 170 pun, Makhachev sudah sangat besar untuk kelas ringan dan mati-matian untuk memotong berat. Charles Oliveira sendiri yang pernah menyaksikan Makhachev memotong berat tanpa ragu menyebut bahwa cutting weight Makhachev sangat brutal dan tentu saja tidak baik untuk kesehatan jangka panjang. Selain itu, jika pemotongan berat badan dan proses rehidrasinya tidak berjalan lancar, maka akan menurunkan performa fighter di oktagon. Contoh paling gampang adalah performa Makhachev saat melawan Volkanovski di Australia dan Max Holloway saat melawan Topuria yang saat itu Max baru saja bulking untuk melawan Gaethje. Tanda-tanda Makhachev yang mengakhiri karir di kelas ringan semakin diperkuat dengan statement dari rekan latihan Makhachev yang baru saja mendapatkan kontrak UFC yaitu Chanko yang karena ulah Makhachev namanya dikenal dengan nama John Pork. Chanko yang akan berkarir di kelas ringan ini mengatakan bahwa ia tidak khawatir akan bersaing dengan Makhachev karena ia yakin Makhachev akan meninggalkan kelas ringan dan akan stay di kelas welter. Padahal Dana White sendiri sudah menjanjikan bahwa Makhachev akan memiliki super fight dengan menghadapi Ilia Topuria jika ia menang melawan JDM. Jika Makhachev tidak bisa turun kelas, maka Topuria hampir bisa dipastikan akan naik karena nafsu birahi oktagonnya memang sangat tinggi untuk melawan Makhachev. Hal ini juga ditebak oleh Charles Oliveira, di mana ketika Makhachev berhasil mengalahkan JDM, ia percaya Topuria akan mengosongkan posisi sabuk kelas ringan dan langsung menantang Makhachev di sabuk kelas welter. Dan jika ini terjadi, maka akan sangat menguntungkan kontender kelas ringan, tapi akan sangat merugikan kontender kelas welter yang semakin lama menunggu antrian perebutan gelar. Tapi itu semua hanya akan menjadi imajinasi jika JDM dengan keterampilan boxingnya yang luar biasa bisa meng-KO seorang Islam Makhachev dan mengakhiri dominasi para petarung Dagestan di akhir tahun ini. Jadi bagaimana menurut kalian?